Para romo, para bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Selamat Natal. Baik, sejenak silahkan saling memberikan selamat Natal kepada saudara-saudari yang terdekat. Dan silahkan Romo Peter beri selamat Natal kepada Romo Gaib sebagai yang sepuh, silahkan. Tema Natal tahun ini berbunyi sebagai berikut. Mari kita berjalan bersama menuju ke Bethlehem. Mari kita berjalan bersama menuju ke Bethlehem. Ketika mencermati tema ini, maka saya akan meminjam istilahnya anak-anak muda zaman sekarang. Mereka bilang begini, wah temanya seperti ini. Wah ini tema yang aku banget ini. Tema yang gue banget. Karena apa? Ketika saya mencermati tema ini, maka saya teringat kepada pengalaman hampir 60 tahun yang lalu. Jadi waktu itu saya masih relatif kecil ya. Hampir 60 tahun yang lalu, bagi saya, orang tua saya, para kakak, adik-adik, dan sejumlah orang-orang sekampung, di gelapnya malam yang waktu itu belum ada yang namanya listrik masuk desa, yang ada adalah dengan penerangan lampu minyak begitu. Nah, dengan penerangan lampu minyak yang orang kenal dengan sebutan lampu Petromax. Ingat, lampu Petromax. Lampu Petromax adalah lampu minyak yang sangat-sangat membantu untuk suatu penerangan yang diperlukan banyak orang. Maka saya sebagai seorang anak bersama yang lain-lain, kami bersama-sama beramai-ramai berjalan menuju gereja, berjalan menuju Bethlehem, yang menurut kami itu adalah pengalaman di awal masa kecil saya. Menuju gereja, menuju Bethlehem untuk merayakan malam Natal. Merayakan Natal 60 tahun lalu, saya ingat ada 3 hal yang kami lakukan terkait dengan perayaan Natal. Yang pertama adalah kami Ekaristi bersama. Ekaristi seperti yang kita laksanakan ini untuk memuji Tuhan melalui nyanyian-nyanyian, untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang dibacakan. Nah, setelah Ekaristi bersama, kita menempuh pada acara yang kedua. Acara yang kedua adalah menanggapi undangan dari Romo Paroki, menanggapi ajakan Romo Paroki, yaitu berdoa bersama di depan kandang Natal. Jadi setelah Ekaristi dilanjutkan dengan doa bersama di depan kandang Natal. Dan setelah sejenak ada doa bersama, ada juga masih yang bertahan berdoa di depan kandang Natal, ada juga yang pribadi demi pribadi doa di sana. Acara ketiga adalah acara bersalam-salaman. Bersalam-salaman, mengucapkan selamat Natal saudara yang lain. Dan tidak hanya itu, kami lanjutkan juga dengan ramah tamah. Jadi malam Natal di kampung kira-kira 60 tahun lalu itu seperti itu. Bahwa setelah Ekaristi, setelah doa di depan kandang Natal, kami tidak cepat-cepat untuk pulang, tapi kami masih bertahan untuk merasakan,
untuk meresapkan suasana Natal sambil adanya ramah tamah yang sederhana. Itulah Natal yang saya alami 60 tahun yang lalu. Mengapa hal ini saya katakan? Mengapa hal ini saya sampaikan pada malam Natal seperti ini? Yang mau saya garis bawahi adalah ini, bahwa pengalaman iman yang unik, bahwa pengalaman iman yang istimewa, bahwa pengalaman yang menggores di hati, itu akan menjadi pilar, akan menjadi fondasi di mana orang itu akhirnya beragama dengan baik-baik. Beragama dengan baik-baik. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut, saya mau bertanya ini kepada para bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, adik yang terkasih. Ngomong-ngomong, sejauh ini punya pengalaman yang unik banget, pengalaman istimewa yang sungguh istimewa yang menggores di hatimu. Pengalaman apa? Terkait dengan iman. Saya yakin seseorang yang punya pengalaman yang seperti itu, saya tidak ragu, iman Katoliknya pasti jempolan. Amin. Pasti. Sambil contoh, kita belum lama mendengar bacaan dari kitab suci, pengalaman yang dialami oleh Zakaria. Zakaria sebagai seorang beriman punya pengalaman yang unik, yang luar biasa. Sedang menjalankan tugas untuk menyampaikan korban ukupan mewakili masyarakat Yahudi. Tiba-tiba dia mendapat penampakan malaikat Gabriel, di mana malaikat berkata, "Hai Zakaria, istrimu yang sudah tua dan dibilang mandul itu akan punya anak, dan kau akan dibuat sukacita oleh lahirnya anak itu, dan berilah nama dia Yohanes." Ini pengalaman yang sangat dahsyat, dan pengalaman itu ditanggapi oleh Zakaria dengan sikap tidak percaya. Karena dia tidak percaya, tidak yakin, maka dia bisu. Dia baru sembuh dari bisunya setelah Yohanes Pembaptis yang dianugerahkan Tuhan itu lahir, dan dia menamai anak itu Yohanes. Maka saya katakan, pengalaman unik yang dialami Zakaria, pengalaman unik yang dialami oleh Elisabeth istrinya, akhirnya menjadi fondasi beriman yang luar biasa. Maka jangan heran, saya yakin bahwa Zakaria dan Elisabeth istrinya sebagai orang beragama, beriman yang luar biasa. Saya beri contoh satu lagi, Paulus. Paulus semula dengan nama Saulus. Dengan nama Saulus, sebagai Saulus muda, dia sebagai seorang yang radikal, yang mempunyai suatu sikap militan. Dengan latar belakang Yahudi, dia mengejar-ngejar orang Kristiani, dan tanpa diduga dia dihentak, dilemparkan dari kudanya, dia terkapar di pintu gerbang Damsyik. Dia buta, dan ketika tidak bisa melihat itu, dia bertanya, "Siapakah engkau?" Lalu ada jawaban, "Aku Yesus yang kau kejar dan kau aniaya." Lalu apa yang terjadi? Dia bertobat, dan pengalaman ini, pengalaman pintu gerbang Damsyik ini mengubah Saulus yang membenci Yesus dan ikutnya berubah total menjadi pencinta. Saya hanya mengatakan bahwa pengalaman Natal masa kecil yang saya alami membuat saya sampai hari ini berdiri sebagai seorang romo. Berangkat dari beriman, diajak oleh orang tua saya, saudara-saudari saya,
orang-orang sekampung malam-malam dengan lampu, dengan pelita penerang, lampu minyak. Dari kampung saya menuju gereja yang jaraknya kira-kira 1 kilo, kami melalui jalan yang tidak lebar amat, pelan-pelan menuju gereja. Dan pengalaman ini sangat membekas di hati saya, dan saya tidak pernah ingkar, Yesus adalah Tuhanku. Nah, silakan di malam Natal ini carilah kembali, runutlah kembali pengalaman iman mana yang unik dalam hidupmu selama ini. Dan oleh pengalaman itu bangunlah untuk punya iman yang kokoh, yang kuat sebagai pengalaman Natal di tahun 2022. Nah, itu yang saya katakan terkait dengan tema hari ini. Mari kita berjalan bersama menuju ke Bethlehem. Saya waktu kecil selalu menuju gereja, malam gelap pekat pun berjalan ke sana untuk bernatalan bersama. Lalu hal kedua yang mau saya sampaikan adalah bagaimana umat paroki ini menuju Bethlehem, menuju malam Natal ini. Sebagai orang paroki, saya sangat bersyukur, saya sangat salut kepada umat paroki di sini. Umat ini menyiapkan untuk berjalan menuju Bethlehem, menuju malam Natal dengan sebaik-baiknya. Satu, umat di paroki ini mengadakan kegiatan renungan iman AAP, Aksi Advent Pembangunan. Dan saya mendengar banyak sharing bahwa sekian banyak lingkungan, kelompok, komunitas-komunitas mengadakan persiapan menuju Natal dengan renungan sebaik-baik mungkin. Bahkan mereka berpamer, peserta AAP tahun ini tambah loh, meskipun tambah 2 orang, 3 orang kan keren, bagus. Menuju Natal, berjalan menuju Bethlehem, disiapkan dengan AAP, renungan iman sebaik-baik mungkin. Dan selain daripada itu, kita tidak hanya sebatas untuk mengelola iman selama Advent kemarin, kita juga diajak berbaksos. Luar biasa, di paroki ini juga peduli kepada mereka yang terkena bencana, antara lain bencana gempa di Cianjur. Suasana Advent sangat menyemangati mereka untuk care, untuk peduli kepada mereka yang sedang kesulitan menuju Natal, menuju kelahiran Tuhan. Nah itu ya, selama AAP Advent kemarin, 2 hal itu yang sangat mencolok di paroki ini. Dan satu lagi, umat ternyata mendengar apa yang saya ajakkan. Yang saya ajakkan adalah tanpa AAP, tanpa pengakuan dosa, kita tidak afdol dalam bernatalan. Nah, ternyata termasuk ajang untuk pengakuan dosa ditanggapi sangat-sangat luar biasa. Banyak umat yang mengaku dosa menyiapkan Natal agar yang disiapkan tidak hanya yang lahiriah, yang sebutkanlah baju baru, sepatu baru, hidangan-hidangan Natal, tidak hanya itu. Ternyata umat paroki ini mereka juga menyiapkan batin dan rohaninya dengan mengaku dosa. Entah yang di gereja ini, entah di sekolah-sekolah maupun di komunitas-komunitas, mereka mengaku dosa sebelum Natal. Hanya ada catatan dari saya ketika terjadi beberapa hari pengakuan dosa. Ini termasuk yang saya catat. Yang saya catat, selain banyak yang mengaku dosa, banyak juga umat yang masuk ke ruang pengakuan dosa dan juga keluar dari pengakuan dosa. Tidak ada yang namanya punten atau kula nuwun. Datang begitu saja. Nggak ada selamat sore Romo.
langsung berlutut ngomong lunga meneh. Kearifan ketimuran kita hilang, kutangkap di ruang pengakuan itu cukup banyak. Nah ini mari menjadi permenungan juga. Oh, Romo menangkap sisi itu ya? Ya, saya menangkap sisi itu begitu umat masuk ruang pengakuan, langsung berlutut, belum disilahkan ngomong rocos, tunggu. Dan setelah ngomong pergi, belum dikasih penitensi. Nah, jadi ini bagaikan makhluk yang datang tidak diundang, pergi tanpa pamit. Itu apa namanya? Tuyul. Padahal itu umatku. Jadi ini pembelajaran permenungan yang sempat ku catat meskipun kecil, tapi kearifan dari nenek moyang yang diberikan kepada kita yang namanya punten, kula nuwun, permisi, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampaikan. Memang Romo menanggapi, pasti ku tanggapi, selamat sore Romo, selamat sore. Kalau sudah agak ngantuk, selamat sore Romo, Romonya gereng. Tapi komunikasi, memang dalam ruang pengakuan kita diajak komunikasi. Kalau sudah berkomunikasi semuanya itu nyaman, damai. Dan begitu Romo mendoakan, ya Tuhan ampunilah hamba-Mu ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, keluar dari ruang pengakuan, lega. Pengalaman itu. Tapi ya ini tidak bisa menutup hebatnya persiapan batin yang sudah ditempuh. Tetapi alangkah sempurnanya nanti kalau kita hendak berpantas diri untuk juga pengakuan itu juga kita ingat supaya lengkaplah ibadah kita meskipun sifatnya ibadah pribadi di ruang pengakuan. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah yang saya sampaikan pada malam Natal ketika kita sudah berjalan dari Advent pertama, 2, 3, dan 4 berjalan ke Bethlehem ke hadapan kandang Natal bersama Yesus. Kita rayakan malam ini. Ajakan saya adalah berdoalah di akhir malam Natal ini, berkomitmenlah di malam Natal ini untuk lahir baru, sebagai makhluk baru, sebagai ciptaan baru, dan berjanji, Tuhan, di malam kelahiran Yesus Kristus Putramu, aku berjanji, aku ingin hidup lebih baik. Amin. Tuhan memberkati.